Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam keadilan. Teman-teman sekalian, kali ini saya buat video untuk berbagi terkait dengan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa terkait dengan fiktif positif. Nah, banyak dari kita yang mengetahui apa itu fiktif positif dan apa itu fiktif negatif. Nah, di Peradilan Tata Usaha Negara ada dikenal dengan fiktif negatif, juga ada dikenal dengan fiktif positif. Rekan-rekan semua, sebelum kita melangkah lebih jauh pembahasannya, kita juga mesti memahami apa itu fiktif positif. Istilah fiktif positif ini sebenarnya tidak ada, terdapat terminologi fiktif positif di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah fiktif positif ini merupakan permohonan untuk memperoleh putusan. Fiktif positif ini pada dasarnya merupakan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara. Secara umum dahulu permohonan ini diajukan secara tertulis, diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, permohonan untuk mendapatkan keputusan ini ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, khususnya di dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Apabila warga masyarakat melakukan permohonan kepada pejabat atau tata usaha negara, namun kemudian ada sikap diam yang dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Sikap diam ini maksudnya dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, namun pejabat ini tidak melaksanakan permohonan warga masyarakat itu. Nah, itu disebut sebagai sikap diam. Nah, itu diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan permohonan fiktif positif ini atau tidak. Nah, itulah poin penting yang kali ini dibahas. Pasal 53 secara lengkap saya baca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seperti ini. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Jika ketentuan peraturan perundangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Oke. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015. Nah, peraturan ini menindaklanjuti pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu untuk memperoleh penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Nah, Perma itu kemudian dirubah dengan Perma Nomor 8 Tahun 2017. Artinya berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sampai dengan 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara masih berwenang untuk menerima permohonan guna mendapatkan keputusan. Dalam hal ini permohonan fiktif positif. Oke. Namun kemudian beberapa tahun kemudian atau tepatnya tahun 2020 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, seperti kita tahu bahwa
mulai dari perancangan sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak penolakan dari organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, baik tingkat daerah maupun nasional. Juga banyak tokoh-tokoh politik yang menolak diundangkannya undang-undang ini. Kenapa? Karena ada beberapa pasal yang cukup kontroversial di dalamnya. Nah, tapi secara khusus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak mengubah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang lain termasuk di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan tadi. Ada beberapa pasal sebenarnya yang dirubah. Namun yang terkait dengan fiktif positif itu secara khusus diatur di dalam pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau kita perhatikan di pasal 175 Undang-Undang Ciptaker ini, Omnibus Law ini, di situ tidak lagi menyebutkan bahwa permohonan itu ketika ada sikap diam dari badan atau pejabat tata usaha negara, kemudian permohonan itu diajukan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, munculnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak lagi mengatur itu. Sehingga konsekuensinya adalah pengadilan tata usaha negara sudah tidak lagi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa permohonan fiktif positif. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan tersebut telah dihapus. Nah, sehingga permohonan-permohonan mulai Januari 2021 hingga sekarang itu putusan pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia itu rata-rata NO atau tidak diterima karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili dengan dasar pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sehingga kesimpulannya menurut saya berdasarkan beberapa putusan pengadilan juga berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kesimpulannya bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diajukan dalam di komentar. Nah, namun secara lengkap Anda bisa membaca di www.rifaihadi.com. Itu secara lengkap saya tuliskan di situ dengan merujuk ke beberapa peraturan perundang-undangan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.